Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Sohibul Bait, keluarga besar Bapak Sugeng beserta istri. Yang saya hormati pula teman-teman dari, manggilnya apa nih? Keluarga besar Arisalah gitu ya? Bukan juga ya? RBC ya, yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Sehat Ibu Bapak? Ya, sehat banget. Snacknya sudah habis soalnya. Ikan sepat, ikan gabus, makin cepat masuk. Anu pembawa acaranya ini Ustaz Tulus, saya sampai jam berapa angka panjangnya? Ini udah 9 lebih 4. Yang panjangnya angka berapa? 30 menitan. Hah? 30 menit. 30 menit? Aduh, Maksimalnya. bakul kerupuk ketabrak Honda ini. Remuk dah. Ya, langsung saja Ibu dan Bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Karena ini acaranya kumpul-kumpul teman kerja, maka tema yang ingin saya sampaikan adalah mari kita memperkuat hubungan silaturahmi di antara teman-teman rekan kerja ini. Nah, ternyata Ibu dan Bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah, ternyata pada tanggal 13 Mei tahun 2021 tim liputan 6.com melakukan survei di masyarakat Indonesia yang isi surveinya adalah perkara-perkara yang bisa merusak tali silaturahmi. Ditemukanlah 6 perkara yang bisa merusak tali silaturahmi di masyarakat Indonesia, khususnya ketika hari raya Idul Fitri. Tetapi survei ini bisa diimplementasikan di tempat kerja dan sebagainya. Apa saja? Yang pertama, berdasarkan hasil survei ya, yang bisa merusak kerukunan atau kekompakan adalah ketika kita berkumpul atau di tempat kerja, kita jadikan tempat kerja tersebut sebagai majelis rasan-rasan. Itu ngerasani satu orang dengan orang yang lain, Bapak Ibu. Kita sudah tahu semua kalau bahasa Arabnya disebut dengan ghibah. Dalam hadis riwayat Muslim, atadruna mal ghibah? Ya Rasulullah, ya, kemudian tanya, wahai sahabatku, tahu tidak engkau ghibah itu apa? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Kata para sahabat, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kemudian kata Nabi, dzikruka akhaka bima yakrahu. Jadi ghibah itu seandainya orang yang kita bicarakan tahu dia tidak suka. Kenapa ghibah ini kok bisa merusak kekompakan dan kerukunan? Yo ngapunten, ghibah itu brainwash. Otak kita dicuci tentang seseorang. Jadi pembunuhan karakter secara tidak langsung ini ya. Si A, kambe si B ngobrol bareng ngerasani si C. Lagi asik-asik ngobrol si A kambe si B, tiba-tiba si C wonge teko Pak. Utuk. Wah, langsung no. Pikiran kita lihat dia langsung negatif, perasaan kita lihat dia langsung suudon. Qadarullah wonge lungguh samping kita. Kita bokongnya auto geser sithik no. Lah. Itulah kenapa menghibah orang itu bisa merusak kerukunan. Makanya kita sudah tahu semua dan paham semua tentang ayat ini, yaitu Quran surah Al-Hujurat ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, istanibu katsiran minadh-dhon, hendaklah kita menjauhi berprasangka, inna ba'dudh-dhon itsmun, karena prasangka buruk itu mengandung dosa. Selain itu, kata Nabi Muhammad di dalam hadis riwayat Bukhari, iyyakum wadh-dhon, jagalah diri kalian dari prasangka buruk, fa innadh-dhon akdabul hadits, karena prasangka buruk itu sedusta-dustanya pembicaraan. Kenapa? Karena apa yang kita pikirkan, apa yang kita sangkakan terhadap orang ini belum semuanya benar. Nah, Ibu dan Bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah, apakah boleh berprasangka buruk? Ternyata boleh. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin yang disarahkan Syekh Utsaimin, beliau mengatakan boleh kita berprasangka buruk, salah satunya kepada siapa? Wa amma min arafa bil fusuq wal fujur, kepada orang-orang yang dia ini terkenal orangnya fasik, senang tiasa berbuat buruk, molimo kasarannya lah, mendem, metok, main, maling, komplit. Kalau nggak ada angin, nggak ada hujan, orang ini datang ke sini, maka kita suudon sithik rapopo. Makanya manfaatnya kita berada di lingkungan kerja yang Islam itu di sini.
Nyun ngapunten, kita sebagai manusia biasa pasti pernah melakukan salah ibu dan bapak. Misalnya kalau kita kerja di lingkungan Islam gitu, yang paham agama, yang sudah ngaji semua, misalnya jenenge manungso ya Pak, kadangkala kita ngomong keceplosan, nyinggung perasaan. Nek sesama wong ngaji, tafahumnya itu lebih tinggi. Mereka bisa memahami keadaan jenengan, iso memaafkan lah, memaafkan ya wis gitu loh. Coba jenengan kerja di lingkungan umum, mereka yang ndak paham din, ndak ngaji, senggol siti, aib jenengan dibuka kabeh Bu, digawe status WA, digawe status Facebook, betul apa betul? Si ngomong dudu teoritis praktisi, skalame ngono lho Pak Tulus. Itulah kehebatannya kerja di lingkungan Islami sing wis paham ngaji Bapak Ibu. Nah, Ibu dan Bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk selanjutnya hal-hal yang bisa tentang masalah ghibah ini saya sedikit lebih pertajam ya. Ternyata ada nasihat baik dari Ibrahim bin Adam. Beliau mengatakan, ya mukadzibun, wahai para pendusta, bakhillat bidunyaka ala asdiqaika. Jenengan ini kalau urusan dunia pelite jamaah. Nyun ngapunten nek ngasih sumbangan ke orang, ngasih apa, kita rada mikir-mikir sih. Tapi kata beliau, wasukhut bi akhiratika ala a'daika. Tapi kok jenengan begitu dermawan dalam urusan akhirat. Artinya dengan menghibah secara tidak langsung kita memberikan amalan-amalan soleh kita kepada orang lain. Nah, Ibu dan Bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi poin yang pertama yang bisa merusak silaturahmi adalah ghibah. Ini kalau saya jelaskan pertajam, ini lebih parah lagi ternyata ghibah ini. Saya kasih satu saja nih Bapak Ibu. Jadi dalam hadis riwayat Abu Dawud, bahkan ghibah itu lebih berat daripada riba, lo bayangkan. Dijelaskan, inna min arba'ir riba, seburuk-buruknya riba adalah al-istitalah, itu menggerakkan lidah kita fi irdihil muslim, untuk mengganggu kehormatan seorang muslim. Bayangkan, bi ghairi hak, kecuali kalau dengan cara yang baik tidak masalah. Emang ada cara yang baik? Oh enak. Saya rutin ngisi di Masjid Al Muawanah Teras Boyolali Bapak Ibu. Selesai kajian ada Pak RW itu deket Pak Toto, Pak Haji Toto itu. Dede, lah aku tiap hari sering dicuratin warga kampung. Lah itu kan ghibah. Lah itu cara yang baik Pak. Ya orang ngono ya ora mudeng ngono gitu loh. Nah itu bighairi hak. Jadi dengan cara yang baik lah. Nah, Ibu dan Bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi poin yang pertama itu. Yang kedua, menurut survei tim liputan6.com, yang bisa merusak kekompokan, kerukunan selain ghibah adalah sibuk dewe-dewe dolanan, ora gede, ora tuwe, ora cilik, ora gede, padha wae. Betul apa betul Pak? Oh. Nah, Ibu dan Bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi dengan adanya ngapunten Pak, saya setiap ngisi khutbah Jumat saja dadak ngomong sih kok. Jadi sudah naik mimbar. Sebelum saya mulai berkhutbah, saya himbau yang pertama, silahkan yang masih di belakang memenuhi shaf yang paling depan, lebih afdal, lebih utama, dan agar pundaknya tidak dilangkahi oleh jamaah yang baru datang. Himbauan yang kedua, nanti ketika khotib sudah mulai berkhutbah, dihimbau dengan sangat jangan mendengarkan khutbah sambil mainan. Aku ngadeg ini harus mainan HP ini kok. Tak loke yo keloro ati piye. Yang penting saya sudah memberikan himbauan Bapak Ibu. Nyun ngapunten Ibu dan Bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Hal ini itu pernah sering diajarkan oleh orang-orang soleh. Pertama, seperti Atha bin Abi Robbah, beliau mengatakan, innar rajul liyuhadditsani bil hadits. Ada seorang laki-laki yang ia di hadapan aku membacakan sebuah hadis. Wa ansatallahu ka'ani lam asma'. Aku bersungguh-sungguh mendengarkan hadis itu seakan-akan aku belum pernah mendengarnya. Bayangkan Pak, adabnya orang-orang soleh. Waqad sami'atuhu qabla an yuwallid. Padahal aku sudah mendengarkan hadis itu sebelum dia dilahirkan. Bayangkan. Kemudian Ibu dan Bapak, contoh yang lain. Zamannya Nabi memang gak ada HP, tapi kan perhiasan sudah banyak. Termasuk Nabi itu pernah dikasih cincin. Saking cincinnya bagus ini, saghallani hada ankum mudul yaum. Saya gara-gara ada cincin ini sibuk naik ngomong, mata saya ngelirik cincin ini. Gimana Pak Dek? Oh ape? Oh ya beres. Neng jenengan bar tuku gelang neng Semar Nusantara lah gue. Wah, gelang anyar lebaran itu fitrah anake.
Ibunya sekretaris saya sini sini. Tunggu gelangannya ngomong sama teman kerjanya, gimana? Oh, oke ya. Kan matanya ngelirik gelang terus. Ngelirik cincin terus karena dulu belum ada HP. Apa yang dilakukan Nabi? Summa alqahu. Nabi melepas cincinnya dan membuangnya. Jadi kalau saya ngisi acara halal bihalal, misalnya di tempat pemerintahan, di kecamatan atau di mana gitu, samping ini Pak Lurah, Pak Kapolsek gitu, aku yurawani nyekel HP. Wis tak sibun kene wae, nek mau wis ngene. Oh nggih Pak, nggih Pak. Karena itulah nasihat yang disampaikan oleh Al Hasan Al Basri. Idza jalastu, apabila kita sedang bermujalasah, fakun ala tasma ahrasu minka alla antakul. Bersemangatlah kamu mendengarkan orang lain sebagaimana kamu bersemangat nek arep cerita Bapak Ibu. Jadi adab ini sangat-sangat dijaga ternyata. Nah Ibu dan Bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, makanya kita pun harus sering membriefing anak-anak kita. Nek ada tamu, ada do, saya nek mbauti rene. Sana saya juga mantan guru SD 5 tahun di SD IT Almanan ya. Nah Ibu dan Bapak, jadi kalau kita punya bocil juga di briefing lah ya. Do nenek mbauti mbak kakung rene dolanan HP wae gitu loh Bapak Ibu. Nyun ngapunten ora cilik, guru ngajar neng kelas mainan game enten napa mboten? Wonge teko napa mboten? Oh mboten. Waduh, rapat penting pengembangan kurikulum sing liyane serius dhek sempet mainan HP lho Pak. Aku nanti gede-gede ya Allah. Iki rapat penting pengembangan kurikulum PAI lho, iso mainan HP. Gede-gede jan. Di sosmed terakhir ada seorang istri yang menceraikan suaminya kan ya, gara-gara suaminya kecanduan main game. Wis duwe anak, wis duwe bojo, dudu wayahe nah dolanan game koyo ngono. Kita lanjutkan Ibu dan Bapak. Mboten barang tersinggung loh iki. Ibu dan Bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Poin yang ketiga yang bisa merusak silaturahmi selanjutnya adalah menolak mencicipi hidangan. Sombong amat. Wah. Nyun ngapunten, apalagi kalau kita bertamu di orang-orang yang di kampung, di pedesaan, di kota kan rada mending ya. Contoh, kemarin saya ikut kumpulan terah di Karangdowo, Klaten. Ketika datang ke rumah salah satu saudara, aku karena wis mudeng ilmune ya. Pak Dede, monggo iki lho enek apa iwak bebek, wah nek aku sikat wae ngono. Bukan bermaksud wah iki awake gede Abdul Butun niki ya. Orang gitu maksudnya. Saya itu ngerti menghargai orang yang beli. Raketang maem sithik sing penting maem. Yang ngapunten tahaddu tahabbu, saling memberilah agar kita timbul rasa kasih sayang. Termasuk kalau di sini ada pengurus takmir masjid, diopeni tenanan usate. Betul Pak Tulus. Malam Idul Fitri yo kayak bidisan ngono lho. Aja lali. Iki serius iki, ora teori iki lho ya. Oh, iya tenanan lho, diopeni tenanan itu memberi itu termasuk mengikat perasaan. Dan yang ngapunten, kita tidak boleh meremehkan hidangan yang diberikan oleh siapapun. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Bu, khusus untuk emak-emak ini ya, dengarkan baik-baik. Ya ayuhan nisa'il muslimat, wahai perempuan-perempuan muslimat, lah takironna jaratun li jaratiha. Janganlah kalian meremehkan pemberian dari tetanggamu, walau firsani syatin, walaupun hanya semangkok sop kaki kambing. Neng Arab sop kaki kambing wae enak, neng kene oh enak adede apa sop kaki sapi ngono ya. Nah Ibu dan Bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yakbalul hadiah. Beliau ini sangat senang menerima hadiah, tidak ditolak. Bukan berarti beliau ini matre, bukan. Tapi menjaga psikologis orang yang memberi. Nyun ngapunten, Bu. Nyun ngapunten, saya manggilnya Ibu terus ya. Karena kebanyakan isi ibu-ibu gitu ya. Jadi kalau jenengan dikasih kerudung warnanya kuning mencalah kayak Golkar gitu, tetap diterima aja Bu. Oh terima kasih Bu hadiahnya. Saya itu kalau ngisi kajian beberapa jamaah kan ada pulang haji, pulang umroh kan ngasihnya parfumnya bukan parfum Al Rehab sing harum-harum gitu loh Bu. Tapi parfumnya itu sing iteng kayak loh Pak. Nah dinggo nganti majel iki mumeteran jamaah. Astagfirullah ditolak yo piye ngono ya. Yo tetap tak tompo. Oh terima kasih jam-jamnya, kasih parfumnya, sejadahnya, pecinya tak tompo lah. Perkara nanti dikasihkan ke orang parfumnya kan beda cerita. Yang penting jangan ditolak. Sekali ditolak sesuk-sesuk nih arep ngei trauma Bapak Ibu. Termasuk Pak. Jadi memberikan hadiah itu termasuk amalan yang utama membahagiakan seorang muslim. Kita tahu semua hadisnya ya.
Dijelaskan ibu dan bapak dalam riwayat At-Tabrani, wa ahabu amali ilallah ta'ala, salah satu amalan yang dicintai oleh Allah, sururun tudkhiluhu alal muslim, membahagiakan seorang muslim. Ada kisah yang masyhur bapak ibu, seorang laki-laki suami, lahu sobiyun sohir, laki-laki ini memiliki anak kecil di rumahnya. Fa idza dakhala baituhu yastaqbiluhu, laki-laki ini, suami ini, kalau masuk ke dalam rumahnya, dia langsung menemui anaknya. Fayadfa'u ilaihi syai'an, dan setiap pulang ke rumah, suaminya ini senantiasa membawa hadiah makanan ya, membawa hadiah makanan, minal ma'kulat au ma yafrahu bihi, atau membawa hadiah yang membuat senang anaknya. Fa idza fariha as-sabiyun, ketika anaknya itu bahagia, yang terjadi adalah yakunu kafaratan lidunubihi, maka si bapak ini dirontokkan semua dosa-dosanya. Jadi nyuwun ngapunten, saya pulang dari pengajian kayak gini misalnya ke rumah, dengar suara motornya saya saja, bocil ki, bapak pulang, tokat, wah es krim. Padahal anak saya 2,5 tahun bapak ibu, 2,5 tahun, tapi nunggunya 10 tahun. Jadi salah satu ujian yang diberikan kepada keluarga saya adalah setelah menikah pengen punya bocil, nunggunya 10 tahun. Tiap keluarga punya air matanya sendiri-sendiri. Cung, di sini yang belum pernah berantem antara suami dan istrinya ngacung, saya cash langsung 1 juta. Aman duit, ora mungkin betul soalnya. Ora mungkin betul pasti orangnya tak sini ya padu sithik ngono kolo-kolo. Tiap menit Pak iki bakul kerupuk tabrak Honda, remuk ndak. Nah, ibu dan bapak ya insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita mau bertamu yo hendaklah perhatikan bapak ibu. Yang pertama, kelamaan apa enggak ini? Berapa menit lagi? 1 jam. Aduh. Saya remuk lah. Aku itu ustadznya baperan, jenengan harus ngene, wah iki suwe harus peka sebagai pembicara ya. Karena ustadz itu yo koyo dokter bu, nek dosisnya kebanyakan kelonor jamaahnya. Nah, dalam Quran surat An-Nur ayat 58, kalau kita mau silaturahmi, berkumpul, itu perhatikan 3 perkara. An-Nur ayat 58. Yang pertama itu waktunya. Ada 3 waktu yang dimakruhkan lah, kecuali jenengan konfirmasi. Yang pertama min qabli sholatil fajri, sebelum adzan subuh. Arep ngopo? Ngeterke sahur Pak Dede, oh ya monggo. Yang nomor 2 minadh dhahirah, ba'da salat zuhur. Yang nomor 3 wa min ba'di sholatil isya, habis salat isya. Tapi ada sebagian masyarakat kampung nek nengok wong loro iku ba'da isya ibu. Betul apa betul Pak? Dulu saya dioperasi usus buntu dari rumah sakit UNS, pulang ke rumah. Ada saudara nengok jam 8 malam Pak, nganti jam 10 urung mulih Pak. Nganti aku sih nahan loro iki wong ora boleh-boleh jadi itu. Jadi kita harus hati-hati waktunya. Yang kedua durasi nih. Nek arep silaturahmi yo aja suwe sak perlune sak cukupe, nek wis rampung ndang-ndang mulih, apalagi kalau dia sudah berkeluarga, punya anak, punya istri gitu loh. Nyuwun ngapunten, ini kan mendekati Idul Kurban. Saya kan ikut Juleha, juru sembelih halal Indonesia. Jadi ada beberapa takmir masjid kalau menjelang Idul Adha minta diasahke pisaunya. Ada tamu kalau nggak salah dari Kudus atau dari mana saya lupa itu, datang ke rumah ba'da duhur. Nganti badai sahur mulih loh bu. Aku sing jagongnya nganti pahit ini. Nganti badai isya saya masuk ke dalam rumah nanti diciwel. Aku kok coba mulai kapan gitu ya. Apalagi hari libur, kan hari libur itu haknya istri, haknya anak, waktunya yo aineng di mulai dari sini gitu loh Bapak Ibu. Aduh sing terakhir yo ojo kerep. Saya punya jamaah di Masjid Nur Islam Grian Beluluan Colomadu. Pak Dede, aku duwe kanca pengajian iki, ba'da salat isya pasti melu ning omahku. Yo melu mak barang. Nek sekali 2 kali rapopo iki tiap hari. Waduh kekerepen no, yo disampaikan saja Pak. Nah selanjutnya yang nomor 4 yang bisa merusak silaturahmi ibu dan bapak. Nah yang harus dihindari agar kekompakan kita, kerukunan kita lebih bagus, kalau kita bertemu jangan kepo dengan urusan orang, jangan terlalu nanya-nanya yang sensitif. Wala tajassasu wa 'alaika bi khassati nafsika. Orang mukmin yang baik itu mengurusi urusannya sendirilah, ojo ngurusi urusannya orang yang bukan porsinya dia gitu loh ibu dan bapak. Contoh, aku pas suruh duwe anak,
ya 10 tahun Bapak Ibu, 5 tahun pernikahan. Kemudian saya bawa istri saya itu mudik ke Jawa Barat. Nah sampai di Jawa Barat ketemu Bude ngomong sama istri, Mbak jenengan wis duwe ngomongan porong? Belum Bude, doakan ya, kan istri saya orang Jawa, orang Solo ya. Minta doakan. Apa jawaban Bude saya? Ketoke jenengan iku ora subur Mbak. Waduh, bojoku boleh nangis Bu. Aduh, sing nanya-nanya kayak gitu terus nanya lagi, Mas jenengan kerja di mana? Gajinya udah berapa digit? Itu berat saya gitu. Jadi nyun ngapunten, jangan terlalu kepo dengan urusan orang. Nah ibu dan bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah, yang nomor 5 yang bisa merusak kerukunan adalah sering mengungkit-ungkit masa lalu. Sing wis yo wis gitu loh. Luka yang sudah mau kering jangan disiram pakai air garam. Luka yang sudah mau kering jangan disiram pakai air cuka. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawabun. Kita ini manusia biasa yang tidak sempurna. Setiap orang punya sisi hitam, semua orang pasti punya kelemahan. Kita kadang-kala aku loro hati Pak Dede gitu loh. Saya kemarin ngisi di Masjid Nurul Falah, lapangan Karangasem belakang Pasar Kleco. Ada ibu-ibu langsung ngomong, Pak Dede, nek saya tidak bisa memaafkan orang itu gimana? Sesuk lebaran aku ketemu era sudi pasaran gitu. Menurut jenengan enggak memaafkan piye? Urusan benar dan salah itu ngomong standarnya bukan omongan ustaz, tetapi Al-Quran dan Sunnah. Nek saran saya Bu, jenengan maafkan saja. Karena kita paham semua nih ayat yang viral kalau acara halal bihalal Al-Imran ayat 133, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah arduha samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Sesungguhnya Allah sudah menyiapkan surga yang seluas langit dan bumi untuk orang yang bertakwa. Apa ciri-ciri orang yang bertakwa, calon pewaris surga? Wal afina aninas, orang yang suka memaafkan. Jadi Bu, saya bilang ibu ke ibu ini, wis maafkan saja lah, maafkan saja, lupakan saja. Dan ingat Bapak Ibu yang hadir, kita pernah terluka oleh orang lain, tapi kita juga harus sadar, kita pun pasti pernah melukai orang lain Bapak Ibu. Dan ingat, dalam riwayat Hakim, salah satu amalin laisa laha mawazinuhu yaumal qiyamah. Ada 3 amalan yang besok tidak akan ditimbang oleh Allah li'adhamatiha, saking agungnya amalan ini. Jadi besok ketika dibangkitkan hari kiamat, ada seruan dari langit, ainal ladzina ajrihim 'ala Allah, mana amalan-amalan yang tidak akan ditimbang oleh Allah. Karena amalan ini langsung oleh Allah diberikan ganjarannya. Salah satunya wal afuna aninas, orang yang suka memaafkan orang lain. Biar dalil ini lebih kuat, jenengan lihat Quran Asy-Syura ayat 40. Faman afa, barang siapa yang suka memaafkan, wa aslah, kemudian dia berbuat baik, fa ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya akan ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ibu dan Bapak, coba perhatikan kasusnya Nabi Yusuf. Kalau Nabi Yusuf mengungkit-ungkit masa lalu, tidak mungkin terjadi kerukunan antara Yusuf dan saudaranya Bapak Ibu. Yusuf ini kan anaknya Yakub. Yakub punya istri 2, dari istri pertama 10, dari istri kedua 2. Ketika itu Nabi Yusuf kan dijahati oleh saudaranya, dicemplungkan ke sumur, posisi diudoi, digujur, cemplungkan. Suatu hari, singkat cerita dengan sudah paham semua, Yusuf kan menjadi penguasa. Ketika menjadi penguasa, 10 saudara Yusuf teko kabeh. Bayangkan, njaluk bansos. Kowe sing ngucer aku. Kan saya kenal situ nggak kenal ai gitu ya. Kowe sing ngudoi aku. Kowe sing nyemplungke aku, gara-gara kowe aku terpisah dengan bapakku bertahun-tahun, tidak merasakan kasih sayang dari orang tua, inner child, luka batin ketika masih kecil. Gara-gara kowe aku jadi downgrade, dulunya orang bebas dijual menjadi budak. Gara-gara kowe aku difitnah perempuan, masuk ke penjara. Nek arep balas dendam, easy man. Bayangkan. Dalam Quran surah Yusuf ayat 92, apa jawaban Nabi Yusuf? La tasriba alaikumul yaum. Hari ini orang tak pisu-pisu kabeh. Kalian semua tidak akan aku caci maki. Bahkan saking baiknya, yaghfirullahu lakum, semoga Allah mengampuni dosamu, wa huwa arhamur rahimin, karena Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi melupakan, biarkan. Sopo sing nandur yo bakal ngunduh gitu loh Ibu. Ising tenang baik, sopo sing nandur bakal ngunduh. Jadi begini konsepnya Bapak Ibu yang hadir. Bapak baik sama Dede Wahyudin, maka Dede Wahyudin akan baik sama Bapak.
Kalau bapak jahat sama Dede Wahyudin, maka Dede Wahyudin tetap baik kepada bapak. Kejahatan bapak pasti diurus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, alhamdulillahirabbil alamin. Pas lah ya. Soalnya lutut saya sudah geringingan ini ya. Hati udah 30 menit lah. Oh, kata sia. Nomor 6 ya. Ojo banding-banding. Sing terakhir nomor 6. Menurut survei tim liputan6.com itu ojo banding-banding. Nah, Ibu dan Bapak yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin saya ngisi di Rumah Sakit Muardi. Jadi ketika kajian yaitu pra Ramadan ya. Jadi tarhib Ramadan. Jadi ketika memberikan sambutan namanya Dr. Arif Nuruddin, bagian spesialis dalam yang rumahnya di Colomadu. Beliau memberikan sambutan gini, kita ini harus bangga jadi dokter. Loh kenapa? Karena profesi dokter perawat adalah salah satu profesi yang diirikan banyak orang gitu. Aku terus menghubungkan dengan materi ini. Nek misalnya duwe mantu dokter, duwe mantu PNS, pengusaha sugih nek teko, monggo Pak nggih, monggo. Wah, tapi nek mantu nek kere, Pak. Aduh, sakarepmu, arepmu lho kosik to. Wah iki lho sisa sik. Wadidaw gitu. Ojo banding-banding. Termasuk nek jenengan duwe anak lho ya. Kae lho kaya masmu, muni merantau sukses hebat. Loro ati. Nyuwun ngapunten wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat. Oleh Allah orang itu sudah disetting. Tidak semuanya sama. Enek sing sugih, enek sing kurang mampu, enek sing ganteng, enek sing enek sing dhuwur, enek sing ngono lah Bapak Ibu. Semua tuh beda. Nyuwun ngapunten nek dibanding-banding ngeloro ati. Kata Ibnu Taimiyah, ma khala jasadun min hasadin. Tidak ada satupun orang yang bisa selamat dari iri hati. Walaupun dia seorang kiai, haji, syekh, profesor, doktor, pasti punya iri hati. Cuman bedanya lakinna la'im yubdihi. Kalau dia orang yang nggak pernah ngaji, kalau dia orang yang tidak memiliki ilmu, dibanding-banding ke loro hati, maka dia iri dan irinya dia nampakkan. Contoh, tonggone renovasi rumah langsung, alah, guru warisane sombong. Iki lho perintis duduk waris. Wah, masuk ngono ya. Tonggone nurunkan mobil anyar, motor anyar langsung ngomong kok alah go kreditan sombong. Itu Bapak Ibu. Jadi dia menampakkan ketidaksukaannya Ibu dan Bapak. Wal karim yukhfihi. Kata Ibnu Taimiyah, tapi kalau orang yang sudah ngaji dan berilmu, kalau dibanding-banding ke iri hati loro, yukhfihi, dia menyembunyikannya. Alias meneng jane ya meri enek sitine Pak. Motore gonta-ganti tiap tahun, HP-ne gonta-ganti tiap tahun, padahal kerjane sama, gajinya ya padha, iki duit saka ndi to barang. Jadi wajar nek kita punya iri hati itu wajar manusiawi. Cuman bedanya menampakkan dan tidak menampakkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan pesan terakhir, janganlah kita merendahkan diri di hadapan seseorang gara-gara kekayaannya. Dalam hadis riwayat Baihaqi dijelaskan, wa man tawadha, ya, barang siapa yang merendahkan dirinya li ghanni li ghinahu, di hadapan seseorang karena dia kaya raya, faqad dhahaba thulutsa dinihi, maka akan hilang sepertiga agamanya. Kewibawaannya itu akan hilang. Saya menghormati Bapak bukan karena jenengan sugih banget kaya raya, karena jenengan sesepuh bini sepuh, usianya jauh di atas saya, maka yang muda wajib menghormati yang lebih tua. Selesai Ibu dan Bapak 30 menit ya. Ya lebih dikit enggak apa-apa ya, ngapunten. Sebelum saya kembalikan ke pembawa acara, yang pertama saya minta maaf kalau selama tausiah barusan terlalu semangat sehingga sembrono omongan saya, nyinggung perasaan panjenengan, saya minta dimaafkan nggih. Dan yang kedua, kalau saya salah dalam menyampaikan data atau menyampaikan dalil, ditegur mawon karena Ustadz juga manusia nggih. Saya akhiri wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya kasihkan nyuwun ngapunten, saya habis ini langsung pamit nggih. Ini ada acara akikoh. Saya tadi kesini telat ngeterke istri dulu. Ini mau balik lagi ke sana jemput istri. Nih, monggo Ustaz. Ustaz Dede Wahyudin sudah berkenan hadir di acara kita pada pagi hari menjelang siang hari ini.
Mudah-mudahan ilmu yang beliau sampaikan ini bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Untuk acara selanjutnya yaitu lain-lain, monggo kalau ada yang nyantai-nyantai dulu monggo. Ya, coffee break. Punten ya Allah, Bapak. Hatur nuhun ini oleh-olehnya saya bawa. Dulu deh.